Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Oktariani dengan NPM 20310109 dari kelompok 13. Di sini saya akan sharing 4 klinis yang merupakan tugas dari laboratorium anatomi. Baik, langsung saja ke klinis yang pertama, yaitu ada hernia nukleus pulposus atau bisa disebut juga dengan HNP. Nah, definisinya itu suatu penyakit di mana bantalan lunak di antara ruas-ruas tulang belakang, soft gel disc atau nucleus pulposus mengalami tekanan dan pecah sehingga terjadi penyempitan dan terjepitnya urat-urat saraf yang melalui tulang belakang kita. Etiologinya dari hernia nukleus pulposus dibagi berdasarkan patofisiologi terjadinya. HNP biasanya terjadi dengan meningkatnya usia akibat perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Selain itu, HNP kebanyakan juga disebabkan karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menyebabkan robeknya anulus fibrosus. Patofisiologinya, herniasi diskus merupakan konsekuensi dari perubahan degeneratif pada anulus. Perubahan-perubahan tersebut adalah modifikasi adaptif terkait usia dalam struktur diskus yang mencakup pengeringan, fisura, penyempitan diskus, degenerasi musinosa, gas intradiskus atau vakum, osteofit, perubahan inflamasi, dan sklerosis subkondral. Fisura anulus merupakan predisposisi kelemahan yang memungkinkan material disk menonjol atau bermigrasi keluar margin anulus. Lalu epidemiologinya, perkiraan prevalensi herniasi diskus adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati adalah antara 30 hingga 50 tahun dan lebih sering pada pria daripada wanita dengan rasio 2:1. Selanjutnya itu faktor risikonya yaitu ada usia, trauma, pekerjaan, dan gender. Lalu penata laksanaannya, terapi herniasi nukleus pulposus meliputi perawatan konservatif dan pembedahan. Perawatan konservatif adalah strategi utama karena riwayat alami herniasi nukleus pulposus dengan respon yang baik terhadap pengobatan nyeri atau injeksi steroid akar saraf serta beberapa kasus regresi spontan. Lalu ada komplikasi yang terkait dengan herniasi nukleus pulposus dapat terjadi akibat efek kompresi pada akar saraf pada kasus yang parah yang mengakibatkan defisit motorik pada tulang belakang, leher, dan dada. Juga ada risiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini relatif jarang, harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologis permanen. Lalu prognosisnya, mayoritas pasien yang menderita hernia nukleus pulposus mengalami resolusi gejala tanpa operasi, perawatan konservatif efektif, dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Namun, beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid akar saraf atau bahkan pembedahan. Selanjutnya ada pencegahan. Sangat penting bagi pasien untuk mengenali nyeri radikular karena dapat merupakan hasil dari herniasi nukleus pulposus di tulang belakang leher atau lumbar. Sangat penting untuk berkonsultasi setelah rasa sakit yang menjalar dan diperiksa oleh penyedia perawatan primer. Sebagian besar gejala biasanya membaik dengan pengobatan konservatif. Hanya beberapa kasus dengan nyeri hebat atau defisit neurologis yang mungkin memerlukan studi pencitraan tambahan dan rujukan spesialis lebih lanjut. Nah, klinis selanjutnya yaitu spina bifida. Spina bifida adalah cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang. Sistem saraf berkembang dari piringan sel di sepanjang punggung embrio. Etiologinya, disrafisme tulang belakang ini disebabkan oleh penutupan yang tidak sempurna dari elemen tulang belakang posterior dan biasanya terjadi antara 17 dan 30 hari perkembangan janin.
Cacat dalam perkembangan tabung saraf dianggap multifaktorial, termasuk pengaruh lingkungan dan genetik. Penyebab lingkungan yang paling umum adalah defisiensi folat, dengan sebagian besar kasus dianggap sensitif asam folat. Patofisiologinya yaitu kegagalan penyatuan atau perkembangan jaringan lunak dan atau tulang selama fase embrio pada trimester 1, terbelahnya bibir dan atau hidung karena kegagalan proses nasal, medial, dan maksilaris untuk menyatu terjadi selama kehamilan 6-8 minggu. Lalu palatoskisis adalah adanya celah pada garis tengah palato yang disebabkan oleh kegagalan penyatuan susunan palato pada masa kehamilan 7-12 minggu. Epidemiologinya, prevalensi dan kejadian MTBS bervariasi sejak pertama kali dikenali, tetapi secara keseluruhan telah menurun dengan beberapa program intervensi dan peningkatan screening janin. Faktor risikonya yaitu ras paling banyak terjadi pada ras Kaukasia dan Hispanik 2 dan 1,96 kasus per 10.000 kelahiran. Jenis kelamin perempuan, kondisi saat hamil, pernah mengalami demam, kenaikan suhu tubuh, menggunakan sauna, gangguan sistem saraf pada ibu, riwayat keluarga, mengonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan anti kejang, valproic acid yang berpengaruh pada penyerapan asam folat. Kemudian didiagnosis diabetes mellitus, obesitas saat hamil, dan kekurangan asam folat. Selanjutnya ada penata laksanaan. Secara umum, terdiri dari dua komponen, yaitu pembedahan dan penanganan komorbid penderita. Tata laksana utama neural tube defect adalah pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan saat bayi masih di dalam kandungan atau setelah bayi lahir. Selanjutnya ada komplikasi. Anak terlambat berjalan atau mengalami kesulitan berjalan, masalah pada fungsi berkemih dan buang air besar seperti mengompol atau kesulitan buang air besar. Hidrosefalus pada anak yaitu penumpukan cairan pada otak hidrosefalus. Kemudian yang terakhir bengkok pada tulang belakang seperti skoliosis. Lalu ada prognosis, penurunan kualitas hidup sering kali dialami dan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam penatalaksanaan spina bifida. Penderita rentan mengalami depresi, ansietas, kebiasaan seperti minum alkohol, serta berganti-ganti pasangan seksual. Lalu ada pencegahan. Langkah utama untuk menghindari terjadinya spina bifida adalah mencukupi kebutuhan asam folat, terutama ketika berencana hamil dan selama kehamilan. Dosis asam folat yang disarankan adalah sebanyak 400 mikrogram per hari. Selanjutnya ada klinis spondylosis. Spondylosis adalah sebuah gangguan yang berhubungan dengan penuaan pada seseorang yang terbilang tua. Tulang dan ligamen pada tulang belakang dapat menyebabkan spondylosis atau osteoartritis, sebab tulang belakang yang mengalami degenerasi dan pelemahan sehingga menyebabkan benjolan pada tulang. Selanjutnya etiologinya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa spondylosis terjadi karena adanya proses degeneratif atau adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko spondylosis lumbal adalah kebiasaan postur yang buruk, stres mekanik akibat gerakan mengangkat, membawa atau memindahkan barang, dan herediter. Lalu patofisiologinya, spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degeneratif diskus intervertebra disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Selanjutnya, epidemiologi. Prevalensi spondylosis adalah 4% pada usia 6 tahun dan 6% pada usia 14 tahun, dan setelah itu tetap konstan sepanjang masa dewasa. Ada kecenderungan genetik dengan peningkatan insiden terlihat pada laki-laki dengan rasio laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, keturunan Eskimo Alaska, keturunan tingkat pertama dari pasien dengan kondisi tersebut, patologi bersamaan seperti spina bifida occulta,
sindrom Marfan, osteogenesis imperfecta, dan osteopetrosis. Lalu faktor resikonya yaitu biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, kelebihan berat badan, kelebihan berat badan mengakibatkan beban ekstra pada sendi tulang belakang, riwayat mengalami cedera, memiliki postur tubuh yang buruk, genetika adalah faktor resiko lain untuk spondilosis. Lalu penata laksanaannya yaitu kebanyakan pasien dengan spondilosis termasuk atlet dapat dikelola secara konservatif. Lalu komplikasinya quadriplegia yaitu hilangnya kemampuan untuk menggerakkan semua anggota gerak termasuk lengan, tangan, tungkai, dan kaki. Infeksi berulang pada dinding dada, kerusakan permanen pada sumsum tulang belakang. Lalu ada prognosis pada pasien dengan spondilosis biasanya sangat baik. Individu tanpa gejala tidak memerlukan perawatan khusus atau modifikasi apapun pada aktivitas kehidupan sehari-hari atau aktivitas atletik. Bahkan pasien yang datang dengan gejala spondilosis biasanya memiliki prognosis yang sangat baik sebagaimana divalidasi oleh meta-analisis baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 92% dari atlet remaja dapat kembali ke kompetisi ketika mereka dirawat secara konservatif dan 90% dari waktu ketika mereka dirawat. Lalu ada pencegahan, yang pertama yaitu duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makanan sehat, dengan diet seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan sayuran, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan beristirahatlah yang banyak. Lalu yang terakhir yaitu ada klinis spondylolitesis. Definisinya yaitu suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Kemudian etiologinya bersifat multifaktor, diantaranya defek kongenital, proses degeneratif, kondisi patologis seperti infeksi, trauma, dan iatrogenik. Lalu ada patofisiologinya, setiap proses yang dapat melemahkan penyangga yang menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolitesis. Saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikular atau mielopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar masing-masing. Lalu ada epidemiologi. Spondylolitesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang kecuali trauma pada tulang belakang toraks. Spondylolitesis degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dengan peningkatan risiko pada orang gemuk. Lalu faktor risikonya yaitu atlet, genetika, dan usia. Lalu penata laksanaannya, terapi konservatif merupakan pilihan awal untuk spondylolitesis, terutama pasien dengan usia muda yang dapat mentoleransi intervensi konservatif. Terapi konservatif juga menjadi pilihan pada pasien yang masih mampu melakukan aktivitas tanpa hambatan, berjalan dengan baik, tanpa gejala defisit neurologis, serta mampu mengontrol keinginan untuk miksi dan defekasi. Lalu komplikasinya yaitu nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, dan mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Lalu prognosisnya mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolitesis ischemic grade 1 dan 2.
Spondylolitesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Lalu ada pencegahan. Pencegahannya yaitu rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot, punggung, serta menghindari olahraga yang beresiko mencederai tulang belakang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.